Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Peliprasis dengan NIM 200250501008 angkatan 2020 semester 4 kelas A jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Musladi KH Eskom. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Komunikasi Data, Jaringan komputer, internet, protokol dan standar. Langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama, data. Pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Selanjutnya, tujuan komunikasi data. Yang pertama, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kedua, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, mempercepat penyebaran luas informasi. Yang keempat, mendapatkan dan langsung dari sumbernya. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Selanjutnya, modul komunikasi data. Yang pertama, source atau sumber. Yang kedua, transmitter atau pengirim. Yang ketiga, sistem transmisi. Yang keempat, tujuan atau destination. Selanjutnya, tipe jaringan komunikasi. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada satu cakupan geografis yang luas. Yang keempat, GAN atau Global Area Network. GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, infrastruktur terestrial, yaitu aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Selanjutnya yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai aksesnya, biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangun infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk langsung proses komunikasi. Selanjutnya, sistem komunikasi data. Yang pertama, sistem komunikasi offline. Sistem komunikasi offline adalah proses pengiriman data dan penggunaan telekomunikasi ke pusat pengolahan data, tetapi akan diproses dulu oleh terminal, kemudian dengan menggunakan modem dikirim melalui telekomunikasi dan langsung diproses oleh CPU. Data disimpan pada disket, magnetic tape, dan lain-lain. Yang kedua, sistem komunikasi online. Data yang dikirim melalui terminal komputer biasa langsung diperoleh dan diproses oleh komputer. Sistem komunikasi online ini memungkinkan untuk mengirim data ke pusat komputer, diproses satu ke tempat komputer. Selanjutnya, manfaat komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang ketujuh, mempercepat perluasan informasi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih dan perangkat jaringan lainnya seperti printer, external hard, reverse,
modem dan router yang terhubung bersama-sama sehingga dapat saling berkomunikasi seperti saling berbagi dalam penggunaan data. Selanjutnya, tujuan dari jaringan komputer yaitu yang pertama membagi sumber daya, yang kedua komunikasi, yang ketiga akses informasi. Selanjutnya, tipe jaringan komputer. Yang pertama client server, yaitu komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Yang kedua peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Selanjutnya materi ketiga yaitu internet. Pengertian internet. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan biasa melalui sambungan telepon, serat optik atau fiber optik, kabel koaksial atau koaksial kabel, satelit atau dengan koneksi wireless ketika kita logon atau dalam hal ini terhubung dengan internet. Selanjutnya, cara kerja internet. Cara kerja internet sama seperti sistem pos atau sistem pengantar parsel, kecuali internet bekerja dengan sangat cepat. Misalnya, bila sekarang ini kita di Surabaya dan akan terkirim email ke Amerika, setelah kita tekan tombol kirim atau send, selanjutnya email kita tadi akan menuju ke mail server. Mail server ini biasanya bukanlah komputer yang sedang kita pakai saat ini, tetapi bagian dari layanan yang ada di internet, sehingga kita bisa saja keluar dari internet setelah menekan tombol kirim tanpa menggunakan proses pengiriman email tersebut. Selanjutnya, fasilitas internet. Yang pertama, electronic mail atau email. Yang kedua, discussion group. Yang ketiga, mailing list. Yang keempat, news group. Yang kelima, file transfer protocol atau FTP. Yang keenam, telnet. Yang ketujuh, GoPair. Yang kedelapan, World Wide Web atau 3W. Selanjutnya, manfaat internet. Yang pertama, informasi untuk kehidupan pribadi. Contohnya, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Yang kedua, informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja. Contohnya sains, teknologi, perdagangan, saham, komunitas, berita bisnis, asosiasi, profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Selanjutnya, dampak internet. Yang pertama, dampak positif, yaitu satu, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Yang selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, pornografi. Yang kedua, violence and gore. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Selanjutnya, materi keempat, yaitu protokol dan standar. Pengertian protokol standar. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Selanjutnya, fungsi protokol standar. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam komunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol sebagai berikut, yaitu encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirim bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirim dalam bentuk blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit atau PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Selanjutnya, jenis protokol standar. Yang pertama, Ethernet, yaitu jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CSMA atau CD atau Carrier Sensitive Multiple Access atau Collision Detection. Yang kedua, LocalTAL, yaitu jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditunjukkan untuk komputer
Macintosh dengan metode CSMA atau CA, Key Recency Multiple Access atau collection avoidance. Yang ketiga, token ring, yaitu jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengirim informasi yang berada di dalam suatu lingkaran protokol. Yang keempat, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, yaitu jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. Yang kelima, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Yang keenam, UDP atau User Data Graph Protocol. Itu jenis protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal dan connectionless tanpa koneksi antar host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang ketujuh, ICMP atau Internet Control Message Protocol, yaitu jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Yang kedelapan, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu jenis protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.